Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Beberapa hari belakangan ada ramai satu postingan dari Mas Permadi Arya sebagaimana yang ada di layar teman-teman dan Bapak Ibu semua. Di sebelah kirinya ada tulisan atas Yahudi, lalu juga di sini ada benderanya Israel, lalu bawahnya Indonesia, lalu juga di sini ada bendera Indonesia, dan dalam postingannya Mas Permadi Arya menyampaikan sebuah narasi tarian mempersatukan kita. Bahkan ini ditulis dalam bentuk huruf kapital ya. Semoga tidak ada lagi permusuhan, yang ada hanya menari bersama. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Lalu di bawahnya Muslim, lalu di sini ada emoji bentuk love ya teman-teman, Bapak Ibu semua, Yahudi. Lalu kemudian ini memunculkan beragam reaksi di antara pengguna media sosial. Bahkan teman-teman sekalian, ini sudah disukai 30.801 orang ya. Jadi ini banyak sekali. Lalu di antaranya juga ada yang berkomentar. Di sini ada komentar dari Pak Sunan Kalijaga. Beliau menyampaikan, inilah contoh kalau kita kurang ilmu. Ya, mari kita melihat teman-teman. Bahkan komentarnya beliau ini juga disukai 93 pengguna ya. Dengan respon ada 10 komentar. Mari kita lihat di sini. Mau komentar takut disomasi. Lalu kemudian kurang banyak Pak, namanya juga manusia yang nggak ingat akhirat, udah ditutup semuanya, tinggal tunggu hari pembalasan saja katanya. Oke teman-teman ya. Lalu komentar yang lain, betul sangat-sangat tuh. Lalu kemudian di sini teman-teman sekalian ada lagi yang menuliskan, semoga hubungan diplomatik segera dibuka agar pertukaran budaya semakin meningkat. Ini bahkan disukai 822 orang ya pengguna media sosial, dengan komentar balasannya itu teman-teman mencapai 63 ya. Mari kita lihat ya, di antaranya ada mungkin secara tertutup udah kerjasama hehehe katanya ya. Lo udah tahu Israel itu apa katanya. Di sini ada yang berkomentar ya, bagi pengetahuannya dong suhu katanya. Lalu kemudian teman-teman sekalian ada lagi yang memberikan komentar, tarian pemersatu bangsa. Lalu di sini ada lagi yang menuliskan, boikot produk Israel, tarian gak termasuk di dalamnya. Oke teman-teman, Tuhan sayang kita semua. Mas Permadi, ini komentar dari Pastor Verona ya. Lalu kemudian ada lagi teman-teman dari Christina ya. Bang Permadi barusan tadi baca status WA dan story IG teman yang istighfar karena tarian ini, karena sudah sempat ikut-ikutan. Oke, lalu kemudian teman-teman sekalian komentar yang lainnya, hayo ya. Katanya di sini, hayo lo, mana yang katanya bla bla ini teman-teman ya komentarnya. Lalu kemudian juga, jarak benci dan cinta itu cuma setipis kulit katanya ya. Oke teman-teman sekalian, memang ini memunculkan beragam reaksi ya, beragam komentar di kalangan pengguna media sosial. Tapi kalau kita perhatikan di komentarnya ataupun di postingannya Mas Permadi Arya ini tampak apa namanya, lebih banyak yang pro ya terhadap narasi yang disuarakan ataupun disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Nah seperti yang dilihat teman-teman, mari kita lihat ya, ini tarian teman-teman. Ini jadi jelas teman-teman ya. Jadi atasnya itu adalah tarian ya, yang menampilkan orang-orang Yahudi ataupun Israel sedang menari, sedangkan di bawahnya adalah ya saudari-saudari kita yang di Indonesia juga sedang menari. Nah ini yang kemudian disampaikan oleh Mas Permadi Arya, bahwa itu katanya adalah tarian ya, tarian yang atasnya adalah Yahudi, dan ini serupa teman-teman ya. Coba lihat ya, jadi ini hampir mirip ya seperti yang ada dari teman-teman Bapak Ibu sekalian ini. Ini sepertinya videonya waktu bagi-bagi apa ini teman-teman? Ini kan bagi-bagi amplop ya, bagi-bagi THR atau apa ini teman-teman ya. Seperti yang ada di layar di sini. Ini ya, gerakannya memang mirip ya teman-teman ya. Kalau kita lihat, jadi gerakan itu mirip sekali ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silakan diuraikan pada kolom komentar yang tersedia. Tetapi teman-teman sekalian, memang kalau kita lihat ya, narasi yang kerap kali disampaikan di ruang publik perihal Israel itu banyak yang kontra ya, terutama mengenai situasi sekarang kan yang masih berlangsung, yang sudah 1 tahun lebih ya, antara Israel dan juga Hamas sebenarnya ya, bukan Palestina ya. Kita ingatlah peristiwa pada tahun 2024 atau 2023 teman-teman, ketika pihak dari Hamas itu melakukan serangan dadakan terhadap Israel ya, yang sedang melakukan kegiatan pada sebuah daerah itu teman-teman ya. Jadi itu kan secara tiba-tiba ada serangan, sehingga banyak sekali yang menjadi korban, juga banyak sekali yang pada akhirnya menjadi sandera. Dan itu kan situasinya pada tanggal berapa ya teman-teman? Ini kan bulannya bulan Oktober ya. Kejadian itu kalau nggak salah pada bulan Oktober, 7 Oktober 2000
2023 atau 2024 teman-teman ya. Sepertinya 2023 ya, dan ternyata itu masih berlangsung sampai sekarang. Situasi di sana itu kan dalam keadaan tidak sedang baik-baik saja ya. Tetapi terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang kemudian selalu saya ingatkan adalah siapapun yang ada di sana, agama manapun, kalau saya melihatnya dari keyakinan beriman saya sebagai seorang Kristen, maka sudahlah sepatutnya kita mendoakan mereka, mengharapkan solusi yang paling baik, mengharapkan kedamaian, ketenangan di sana. Karena teman-teman kasihan sekali, terutama warga sipil yang mana mereka tidak mau ikut-ikutan, tidak terlibat dalam situasi yang memanas ini. Kasihan mereka ya. Jadi apalagi kan kalau kita lihat itu korban sudah sekian ribu ya, bahkan mungkin sudah tembus ratusan ya. Jadi juga gedung-gedung, fasilitas-fasilitas publik, sekolah, rumah sakit itu kan banyak yang kemudian ikutan rusak karena situasi yang memanas di sana, baik dari pihak Israel maupun dari pihak di Palestina ya. Tetapi sebenarnya dalam banyak narasi yang saya lihat itu, kalau kita perhatikan terutama dari media-media luar ya, bahwa yang sedang dilawan oleh pihak Israel adalah pihak Hamas yang memang pada dasarnya juga mereka bersembunyi adanya di wilayahnya Palestina. Makanya kemudian tidak bisa dipungkiri juga banyak gedung-gedung, fasilitas-fasilitas yang ada di Palestina teman-teman, itu juga menjadi rusak dan segala macamnya. Jadi poin saya secara pribadi ya, terlepas dari pro dan kontra, ada yang setuju dengan Israel, ada yang membela Israel, tapi juga sebaliknya ada yang setuju dengan Palestina. Ataupun sebenarnya narasi yang harus dibangun itu bukan Israel versus Palestina ya, harusnya adalah Israel versus Hamas. Saya pikir itu jauh lebih jauh lebih relevan, mengingat situasi awalnya bermula ketika Hamas melakukan serangan kepada Israel secara dadakan pada 7 Oktober, kalau tidak salah tadi itu pada tahun 2023. Jadi teman-teman, mari terus mendoakan saudara kita yang di sana. Bagi saya secara pribadi, apapun agama mereka, apapun keyakinan mereka, baik itu yang Kristen maupun yang non-Kristen, sama-sama ya, harusnya kita melihatnya dalam kacamata sebagai sesama manusia. Kasihan mereka-mereka yang ada di sana, supaya kiranya ada pihak-pihak lain yang pada akhirnya memberikan kepedulian, memberikan hati, agar situasi di sana bisa benar-benar damai dan masyarakatnya kembali pada aktivitasnya dan tidak lagi deg-degan, tidak lagi ketakutan karena situasi di antara kedua belah pihak. Oke teman-teman, silakan diuraikan narasinya ataupun tanggapannya pada kolom komentar yang sudah tersedia. Dan terima kasih untuk Mas Permadi Arya. Teman-teman, Mas Permadi Arya ini, kalau saya melihat ya, dari ngikutin beliau ini sejak tahun berapa ya, sudah cukup lama ya saya ngikutin beliau ini, mungkin sekitar tahun 2018 ya. Jadi beliau ini salah satu tokoh ya, salah satu public figure yang ada di bangsa kita Indonesia, yang memberikan perhatian serius perihal tegaknya toleransi. Bahkan beliau ini juga sering sekali berbicara perihal Israel dan juga mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana tentang Hamas, Palestina, dan beberapa hal lainnya, mengenai narasi-narasi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya. Tentu kita membutuhkan orang-orang yang bisa melihat situasi di sana dari kacamata yang netral, dari kacamata yang objektif, supaya kemudian narasi yang dikembangkan adalah benar-benar apa adanya, bukan ada apanya. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.